kita sekarang tuh sudah tahu di kantor imigrasi mana dengan kuota permohonannya berapa gitu loh, dan memilih jamnya yang kita inginkan gitu. Jadi kalau dulu itu banyak yang sudah izin atasan tapi masih bertarung kan untuk mendapatkan pelayanan itu. Sekarang kan sudah jelas, jadi sudah memilih tanggalnya, sudah bisa izin atasan, Pak saya mau bikin paspor gitu. Jadi tanggal sekian, jam sekian, dan itu pasti terlayani gitu. Nawak Ngalam, selamat datang di podcast Mako Suara Cita, program yang dikelola oleh Diskominfo Kota Malang. Saya Anya Farasya, dan hari ini kita juga akan menyampaikan program dan juga inovasi mengenai profil dan pengenalan kantor imigrasi 1 TPI Kota Malang. Kali ini sudah bersama kita hari ini Kepala Kanim kelas 1 TPI Malang ya, dengan Bapak Anggoro Wijarnako, AMDIM, SH, MSI, MH. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Selamat pagi. Panggilannya siapa Mbak? Jadi panjang tadi namanya? Saya Anya, Pak. Anya, oke Mbak Anya. Selamat pagi, sehat selalu. Sehat selalu Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah selalu sehat. Sehat. Betul, apalagi sekarang Kota Malang lagi musimnya agak pancaroba juga ya kemarin Pak? Hujan, udah 2 hari ini ya berturut-turut. Betul, kalau paginya biasanya panas, terus kalau siangnya udah hujan sampai badai gitu ya Pak ya. Berarti penting sekali bagi kita untuk jaga kesehatan juga ya Pak dan Nawak Ngalam. Harus itu. Betul, ini juga kita panggilannya ke teman-teman podcast, teman-teman pendengar, ini namanya Nawak Ngalam Bapak. Nawak Ngalam, oke. Betul, jadi dari kawan Malang kan dibalik tuh Nawak Ngalam gitu Nawak Bapak. Oke. Baik, sebelumnya boleh ceritain sedikit mungkin Bapaknya asli dari mana nih Pak? Oh iya Mbak Anya, jadi kebetulan ini saya bertugas di Kanim Malang ini mulai 24 Juni 2024, jadi masih termasuk baru, sudah masuk ke 3 bulan. Betul. Saya tugas di Kanim Malang. Jadi sebelumnya itu saya bertugas di Sulawesi Selatan. Nama kantornya itu Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare. Dari Makassar itu masih 4 jam jalan darat. Oke. Tuh, jadi kebetulan kalau dilihat atau dari namanya itu Anggoro itu memang orang Jawa, tapi kebetulan karena memang saya merantau karena ikut orang tua dari kecil, jadi ya bisa mengerti orang ngomong Jawa tapi tidak bisa ngomong Jawa. Tapi ya ini pengalaman yang ketiga ya saya tugas di Jawa Timur, jadi ya mungkin sudah menyesuaikan lah. Betul. Gitu. Tapi kemarin kita juga sempat lihat riwayat hidup ya Bapak juga, CV-nya gitu Pak. Sesuatu yang menarik adalah Bapak pernah di Batam juga ya Pak? Pernah. Saya aslinya orang Batam. Oh iya? Jadi kayak penasaran, waktu di Batam itu ditempatkan sudah di kantor imigrasi atau belum Pak? Oh, jadi waktu di Batam itu kebetulan saya ikut akademi imigrasi itu di tahun 2000 lulus 2003, jadi mulai di Batam itu 2006. 2006, 4 tahun saya ditugas di Batam. Jadi ya memang situ ya sangat berkesan. Saya ditugaskan di kantor imigrasi, tapi di sana itu kalau kita sebut itu kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI, TPI Batam. Nah banyak nih yang masih bertanya-tanya apa sih TPI itu? TPI adalah tempat pemeriksaan imigrasi. Nah tempat pemeriksaan imigrasi di Batam itu karena wilayahnya itu banyaknya laut ya, jadi TPI itu bisa dibagi jadi 3 kategori. Yang pertama adalah TPI udara yang kita mungkin tahu lah, kayak misalnya di Soekarno-Hatta atau di Juanda yang paling dekat itu bandar udara. Nah itu melalui pelabuhan udara. Kalau di Batam itu lebih identik sama TPI lautnya. TPI laut, jadi banyak dia punya pelabuhan banyak. Nah di situ ada tempat pemeriksaan imigrasi yang ditaruh petugas-petugas imigrasi, dan ada juga yang TPI lewat darat, kayak misalnya di Etikong itu yang di Kalimantan mana tuh, Kalimantan Barat, ke Kucing misalnya yang perbatasan Malaysia, itu bisa melewati jalur darat. Nah kebetulan waktu di Batam itu saya tugasnya pindah-pindah banyak, jadi kita
setiap kantor tuh pasti ada yang namanya rotasi kan, ada yang rotasi. Kebetulan tugas pertama jadi sempat ditempatkan di pelabuhan TPI Batam Center, dan terus habis itu juga sempat pernah juga di kantor, ada juga namanya TPI, namanya Pelabuhan Nongsapura. Ada juga Harbor Bay, jadi tuh waktu itu selama 4 tahun tuh ya mungkin per tahun ya saya muter-muter di pelabuhan itu. Wah, gitu. Oke, keren banget ya Pak ya. Seru, apalagi seru. Sekarang kan tadi juga udah dibilang kalau kita ini di Jawa Timur juga nih Pak. Dari segi geografis juga kalau Pulau Jawa ini kan sedikit berbeda juga dari Kota Batam dan juga kota-kota lainnya pastinya ya. Betul. Nah, yang unik di Kota Malang waktu menjabat selama 3 bulan inilah ya Pak di kantor Kanim TPI Malang ini apa Pak? Kalau bicara wilayah kerja ya, Kanim Malang itu kan ada 3 kabupaten, 4 kota. Betul. Gitu, 3 kabupaten. Yang pertama adalah kota dan kabupaten Malang itu sendiri. Yang kedua adalah kota dan kabupaten Pasuruan. Yang ketiga adalah kota dan kabupaten Probolinggo. Dan satu lagi adalah Kota Batu. Betul. Nah, kalau dulu ini baru kejadian 3 bulan yang lalu. Jadi kami masih membawahi Kabupaten Lumajang ya. Karena nanti akan berdiri kantor imigrasi di Kota Banyuwangi. Makanya Lumajang itu sudah masuk wilayah kerja kantor imigrasi Jember karena memang berdekatan di sana. Nah, kalau berbicara karakteristik ya, kalau saya sih melihat di Kanim Malang itu luas wilayah kerjanya itu luas ya, luas sekali karena memang dia tidak begitu jauh seperti waktu saya di Parepare, tapi ya memang kita menempuh waktunya itu ya. Kalau misalnya ke Pasuruan kan hanya 1 jam ya, 1 jam bisa. Probolinggo mungkin yang agak jauh ya. Dulu Lumajang yang agak menantang, tapi sudah tidak. Tapi kalau di sini saya melihat sih karena wilayah kerja ini masuknya kalau Kota Batu itu kota wisata, Mbak. Jadi memang kalau bicara di sini yang lebih banyak orang asing yang datang ke Malang, makanya untuk rata-rata tuh wisata. Betul. Atau juga kalau misalnya banyak di sini juga mahasiswa yang memang dia dengan maksud itu untuk belajar di sini gitu. Yang saya lihat sih karakteristiknya lebih ke situ. Tapi kalau untuk di Pasuruan karena memang ada daerah industri, lebih banyak TKA, tapi rata-rata mereka itu tinggalnya kebanyakan malah di Surabaya. Karena konturnya ini kan kalau bicara Pasuruan itu kan tengah-tengah antara Malang dan Surabaya. Betul. Jadi karena mungkin lebih kalau TKA tuh lebih senang tinggal di kota, jadi mungkin tinggalnya tuh lebih banyaknya di kotanya dibanding di Malang gitu. Ya Malang juga kalau bicara dari kota yang maju, tapi memang lebih banyak fokusnya di pariwisatanya gitu. Kalau itu sih menurut saya ya. Gitu. Betul sekali Bapak ya. Berarti berbeda juga ya dari segi geografisnya mungkin dari kota-kota lainnya juga kalau Kota Malang ini. Beda. Kalau di Parepare panas sekali, di sini dingin. Betul. Udara aja sudah beda. Benar. Nah selanjutnya kalau misalnya kita ngobrolin soal kantor imigrasi, pasti yang teman-teman ngalam juga tahu, mungkin yang masih awam juga, pastinya kantor imigrasi itu cuman buat perpanjang paspor gitu Pak. Kalau boleh tahu dari kantor imigrasi kelas 1 yang TPI Malang ini apakah bisa Pak perpanjang paspor itu? Perpanjang paspor, jadi gini, kalau bicara terkait dengan paspor ya, kita itu sebenarnya punya kantor utama di yang sekarang kita berada ini di jalannya kalau nggak salah Raden Panji Suroso nomor 4 ya. Nah, itu kantor utama kami. Kami juga memiliki unit kerja kantor itu di kota dan Kabupaten Probolinggo. Nah, kalau kita juga memiliki ULP, unit layanan paspor di Kota Batu, di Lipo Plaza Batu. Salah, dan juga kami melayani paspor juga di
MPP Ramayana. MPP Merdeka betul. Tapi kalau untuk di MPP Ramayana itu kita melaksanakan pelayanan paspor itu di hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Jadi kalau untuk di Lipo Pasar Batu tiap hari, di UKK Probolinggo dan kota dan kabupaten itu setiap hari. Nah mungkin di ke depan kami ada rencana untuk membuka layanan di di MPP Kabupaten Pasuruan. Mungkin nanti mungkin tahun depan mungkin sudah mulai, ini lagi kami persiapan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ya mungkin untuk ke depan untuk menggapai, karena memang rata-rata di Pasuruan itu banyak yang tujuannya untuk bikin paspor tuh dalam rangka ibadah haji atau umroh. Betul. Gitu, makanya di sana mereka masyarakatnya sangat antusias banget gitu loh. Gimana imigrasi itu bisa hadir di sana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Jadi kalau berbicara paspor itu, kalau bicara fungsinya imigrasi itu memang kan ada fungsi pelayanan publik ya. Betul. Banyak ya. Jadi pelayanan publik itu kalau kita berbicara ya memang terkadang yang masyarakat tahu itu kan permohonan paspor. Permohonan paspor. Tapi kita juga melayani perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing. Betul. Gitu. Itu dari segi pelayanan publik. Nah, sekarang itu sebenarnya sudah mulai dari tahun 2006 kalau nggak salah. Orang itu masih bertanya-tanya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita punya KTP di Surabaya boleh nggak sih bikin di Malang gitu. Nah, sebenarnya itu sekarang kita paspor itu udah bisa bikin di mana saja gitu loh. Jadi sudah tidak ada permasalahan tuh. Walaupun katakanlah dia dulu pernah punya paspor di Surabaya gitu, terus untuk selanjutnya mau bikin di Malang itu juga nggak ada masalah gitu. Jadi sekarang tuh sudah sangat fleksibel, bikin paspor itu sekarang sudah bisa di mana aja. Nah, kembali lagi ke fungsi pelayanan publik, bagi WNA itu kadang juga masyarakat juga masih bertanya-tanya, Pak, kalau misalnya mau bikin visa ke Jepang itu apa persyaratannya? Makanya nih kadang salah persepsi nih, kayak misalnya di kantor imigrasi itu yang melayani itu adalah perpanjangan atau penerbitan izin tinggal bagi warga negara asing. Sementara kalau misalnya orang Indonesia yang pengen liburan ke luar negeri, yang memang negara tujuannya membutuhkan visa untuk masuk ke negaranya, nah itu pengurusannya itu di masing-masing perwakilannya yang ada di Indonesia. Berarti di KBRI ya? Di KBRI. Nah, lebih banyak sih sebenarnya perwakilan-perwakilan itu terpusat di Jakarta ya. Betul. Ya memang waktu saya juga pernah bertugas di Surabaya, di sana ada konjen US juga ada, Jepang ada, terus habis itu Taiwan ada, itu ada. Cuman yang lebih banyaknya di sana gitu loh. Nah, sementara kalau orang asing yang mau masuk ke Indonesia itu terkadang juga mispersepsi. Untuk pengajuan visanya itu secara online itu langsung ke Direktorat Jenderal, bukan ke kantor imigrasi. Nah, begitu dia mendapatkan visa atau izin masuk, kita sebutnya visa ya. Nah, visa itu kita artikan tuh izin masuk. Begitu dia masuk melalui bandara, nah apabila dia masih membutuhkan waktu untuk lama tinggal di Indonesia, dia bisa mengajukan perpanjangannya ke kantor imigrasi gitu. Jadi kita nggak melayani pembuatan visa untuk orang asing, tapi itu langsung terpusat di Direktorat Jenderal Imigrasi. Gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, namanya Farsya juga baru tahu nih. Tadi waktu Bapak bilang kalau kita itu sempat mengurusi paspor, memang mengurusi paspor juga ya. Hanya juga pikiran, apakah visa itu juga masuk lingkupnya dari kantor imigrasi juga atau gimana ya? Dan setelah tadi juga dijelasin ternyata juga lebih tahu. Terima kasih Bapak ya. Dan ini juga
Kemarin juga kita sempat ke kantor imigrasi, dari netizen juga banyak yang nanya nih Pak. Jadi paspor itu kan ada paspor yang biasa sama ada e-paspor nih Pak. Oke, bedanya dari kedua paspor itu apa nih Pak? Kalau bicara penggunaan ya, kalau penggunaan paspor itu sebenarnya kan paspor itu dokumen perjalanan, dibedakan menjadi paspor biasa dan paspor elektronik. Nah, sebenarnya untuk penggunaannya sama, karena setiap negara itu semua mengakui bahwa paspor itu adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan masing-masing negara. Cuman memang yang berbeda dari segi fisik, cuman hanya kalau untuk e-paspor itu terdapat chip di dalamnya, sehingga ada beberapa negara, saya kemarin juga dapat cerita beberapa pemohon itu yang pernah menggunakan e-paspor itu untuk pergi ke negara Jepang. Nah, ternyata di negara Jepang itu, saya juga waktu pernah tugas di Soekarno-Hatta itu pernah tugas sebagai petugas on board itu, jadi kita ngecap di pesawat, tapi kita diberangkatkan dulu nih ke Jepang. Nah, pas pada saat ke Jepang, kami menggunakan paspor dinas. Nah, paspor dinas itu kita kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Jepang itu, kita tentunya melakukan proses wawancara dan pengambilan sidik jari itu sama face, pengambilan foto. Nah, sementara kalau kemarin saya dapat informasi bahwa disediakan autogate khusus. Iya, betul. Gitu. Jadi ada beberapa negara yang memberikan kemudahan bagi pemegang paspor elektronik tersebut. Baik dari mulai pengajuan visanya, mungkin bisa lebih mudah untuk mendapatkannya, dan fasilitas pada saat di negara tujuan itu. Jadi, nah, kalau berbicara paspor biasa dan paspor elektronik ini sebenarnya banyak di tahun 2025 nanti itu adalah terakhir kami menerbitkan paspor biasa. Gitu. Jadi untuk di tahun 2026 itu akan sudah mulai di elektronik semua. Kemarin juga Bapak Dirjen kami juga sudah launching ya paspor yang terbaru, warnanya pada saat 17 Agustus kalau nggak salah, di bulan Agustus, dengan semangat merah putih gitu. Tapi banyak masyarakat tuh salah persepsi, dipikirnya tuh wah nanti paspor berubah jadi merah, padahal merah putih sebenarnya. Iya, betul. Gitu, karena memang kita sengaja di peluncurannya di bulan Agustus. Nah, nanti paspor kami mungkin di tahun 2025 atau 2026 sudah warnanya udah merah putih. Gitu. Enak ya Pak kalau paspornya jadi warna merah ya di Indonesia. Tapi kita doakan semoga satu hari nanti bisa juga ya paspornya jadi merah gitu kan jadi, Pak. Bisa. Betul. Dan ini kalau misalnya kita lihat juga, kalau boleh tahu program kerja utamanya nih dari Kanwil kelas 1 TPI Malang ini apa aja Pak? Oke, selain kita tadi yang saya sebutkan, kita melakukan pelayanan publik, kami juga di sini juga melakukan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu kami di sini mengawasi keberadaan serta kegiatan orang asing gitu loh. Jadi selain fungsinya tadi pelayanan, kami juga dalam fungsi penegakan hukum. Nah, dari sini kami selalu membuat kita juga bisa dapat informasi atau kita bisa melakukan pengawasan sendiri dari aduan masyarakat juga. Kami melakukan monitoring atau pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Benar nggak sih orang asing ini di Indonesia ini sesuai dengan izin tinggal yang diberikan? Kadang-kadang orang asing ini kalau di Malang sih masih minim ya, kayak misalnya di Bali. Nah itu Bali sekarang lagi itu ya, banyak warga negara asing atau turis itu sudah dengan izin tinggal wisata itu punya usaha. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi dari keamanan negara. Nah,
seperti yang tadi saya katakan bahwa kita ditempatkan di tempat pemeriksaan imigrasi. Kalau kita selalu diajarkan dari awal itu kita adalah penjaga pintu gerbang negara. Betul. Jadi orang asing pertama kali ketemu sama orang Indonesia yang ada di negara kita ya petugas imigrasi. Nah dari situ baru nanti ke karantina dan bea cukai. Nah bedanya kalau kita mengurusi dokumen, kalau bea cukai itu mengurusi barangnya. Betul. Gitu. Jadi memang satu pemeriksaan itu. Nah jadi memang fungsinya seperti itu untuk menjaga keamanan negara itu ya kami berhak menolak orang asing apabila dia masih dalam kategori mengganggu keamanan negara. Nah yang selanjutnya adalah kami juga berfungsi sebagai fasilitator pembangunan kegiatan masyarakat. Nah seperti yang Pak Presiden juga sering glorifikasikan bahwa kami kan mendukung yang namanya pariwisata ya, terutama kayak di Bali. Nah sekarang Bapak Dirjen kami juga mendukung sekali investasi asing gitu. Jadi kami harapkan juga dengan kami mempermudah perizinannya orang asing masuk, terus masuk juga PNBP atau masuk juga investasi juga bisa mendongkrak kesejahteraan untuk masyarakat gitu loh. Nah itulah beberapa program-program kami sebenarnya. Tapi sebenarnya sama, setiap kantor imigrasi kurang lebihnya sama program kerjanya seperti itu Mbaknya. Oke, tadi juga udah ada mention sedikit mengenai bea cukai, terus ada juga mention tentang KBRI nih Pak. Berarti gimana nih kalau dari sisi kantor imigrasi sendiri kerjasamanya dengan banyak sekali instansi-instansi lain dalam hal penegakan hukum dan juga mungkin dalam hal keamanan negara tadi sendiri? Oke, kalau kami memang di undang-undang kami memang menteri itu menunjuk membuat tim yang namanya tim pengawasan orang asing. Nah, dalam tim pengawasan orang asing itu, mengingat wilayah kerja Kanwil Malang atau yang sangat luas tadi. Betul. Nah, kami nggak mungkin berdiri sendiri. Nah, kami membentuk tim yang namanya tim pengawasan orang asing itu yang terdiri dari beberapa unsur. Beberapa unsur yang kalau kita sebut di sini biasanya kita sebut dengan Forkopimda. Forkopimda itu terdiri dari unsur kepolisian, unsur dari TNI, dari kejaksaan, dari pengadilan gitu, dan juga tadi seperti bea cukai juga karena memang berhubungan karena kami juga sering berkoordinasi dan juga instansi-instansi pemerintah terkait seperti dinas-dinas tenaga kerja, dinas pariwisata di masing-masing pemerintah kota dan kabupaten. Nah, kami memang rutin melaksanakan melaksanakan rapat dan melakukan operasi. Jadi mungkin itu kami lakukan rutin selalu di tiap bulan itu, baik dari aduan dari masyarakat, kita dapat informasi, kita adakan ini, makanya tapi nanti penyelesaian permasalahan dari masing-masing tindakan orang asing yang melakukan pelanggaran itu tidak hanya pelanggaran keimigrasian aja pastinya kan. Kalau misalnya dia melakukan pencurian, tentunya yang paling berwenang adalah kepolisian. Gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak bekerja sesuai dengan izin yang diberikan dari dia kan juga mengajukan surat izin kerja itu ke Kementerian Tenaga Kerja. Dalam hal ini adalah kepada dinas Disnaker Transnya gitu. Nah, dari situ kalau kami di sini lebih ke penyalahgunaan izin tinggalnya. Dia benar nggak dia pada saat dia datang itu sesuai nggak sih dengan tujuannya gitu loh. Kalau misalnya itu dia menyalahgunakan, barulah wewenang imigrasi. Jadi masing-masing di tim itu, di masing-masing instansi itu punya wewenang masing-masing. Jadi disitulah kita bergabung, kita sharing informasi. Ada permasalahan orang asing di sini, sama juga
kami menyajikan data dan mereka menyajikan data, akhirnya oh ternyata di dalam kabupaten atau kota Malang itu oh ternyata ada orang asing sekian, oh ternyata kita harus agak mulai fokus nih, ini kayaknya ada yang melakukan pelanggaran. Nah, dari situlah kita melakukan koordinasi kerjasama seperti itu gitu. Oke, baik Bapak. Dan kali ini kan kita juga tadi sudah lihat-lihat kantor imigrasi juga dari depan, ada layanan drive-thru, terus juga apa mungkin dari kantor imigrasi Kota Malang sendiri, ini ada inisiatif baru atau mungkin inovasi digital yang digunakan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, Bapak? Kalau bicara berbicara inisiatif atau inovasi digital, sebenarnya semua Kanim itu sudah menggunakan aplikasi yang namanya M-Paspor gitu. Nah, M-Paspor ini memang kalau kita bicara imigrasi di tahun berapa ya, sebelum adanya M-Paspor itu, katakanlah di bawah 2010 itu, orang itu datang ke kantor imigrasi itu dia mulai dari jam 4 pagi. Saya pernah tugas di Jakarta. Saya pernah tugas di Jakarta, saya pernah tugas di Batam. Nah, yang saya bilang tadi saya pernah tugas di kantor imigrasi. Jadi saya itu masuk kantor itu jam 7 ya. Saya masuk kantor jam 7. Begitu saya datang, saya buka dulu, saya masih di loket permohonan. Pas begitu buka apa ya namanya kayak teralis gitu, ternyata bukan orang yang ngantri, helm, sendal, sepatu. Nah itu tuh, waduh, ini apa nih? Waduh, itu sampai sebegitunya gitu loh orang mengantri gitu sih. Dulu tuh kami masih buka buka antrian itu dikuotakan berdasarkan jam. Betul. Sampai jam 10 udah tutup. Habis itu ngamuk-ngamuk masyarakat. Wah, ini gimana, kami udah datang dari pagi gini. Nah, itulah pengalaman yang terjadi pada saat dulu. Nah, berubah menjadi APAPO, antrian pendaftaran paspor online, dan disempurnakan lagi melalui M-Paspor. Nah, M-Paspor ini sekarang ya mungkin masyarakat sekarang sudah tahu ya, karena emang udah agak lama ya APAPO beralih ke M-Paspor itu. Kita sekarang tuh sudah tahu di kantor imigrasi mana dengan kuota permohonannya berapa gitu loh, dan memilih jamnya yang kita inginkan gitu. Jadi kalau dulu itu banyak yang sudah izin atasan tapi masih bertarung kan untuk mendapatkan pelayanan itu. Sekarang kan sudah jelas, jadi sudah memilih tanggalnya, sudah bisa izin atasan, Pak saya mau bikin paspor gitu. Jadi tanggal sekian, jam sekian, dan itu pasti terlayani gitu. Itu pasti, saya yakin itu pasti terlayani. Dan di sini karena M-Paspor itu sudah berbasis digital, dia melakukan, kalau dulu itu pembayaran itu setelah proses wawancara. Nah, sekarang sudah dilakukan di awal, tapi dengan beberapa notice. Nah, salah satunya yang masyarakat agak kurang masih ada sedikit lah yang masih kurang paham dengan sebenarnya paspor kayak misalnya kita istilah aja deh. Istilahnya tuh yang benar tuh perpanjangan paspor atau penggantian paspor, Mbaknya? Perpanjangan paspor. Tuh, ayo. Nah, kan kalau istilah kita bilang perpanjangan paspor kan nggak ada halaman yang kita perpanjang. Iya sih, berarti kan paspornya diganti waktu itu. Benar-benar. Itu, jadi di dalam aplikasi itu sudah ada yang namanya penggantian paspor. Apa sih penggantian paspor itu? Nah, penggantian paspor itu bisa karena habis masa berlaku. Nah, kalau perbisnis yang memang suka berpergian ke luar negeri dan akhirnya banyak cap, nah itu bisa masuk kategori penggantian karena halaman penuh. Betul. Karena visa, karena capnya, dan juga ada penggantian karena paspornya rusak. Dan satu lagi adalah penggantian karena paspornya hilang. Nah, kalau ini agak berbeda nih.
prosedurnya dibanding proses yang penggantian paspor hilang masa berlaku dan paspor halaman penuh. Nah, di sini ada denda nih, Mbak. Kalau misalnya rusak itu kena dendanya 500.000, dan kalau misalnya hilang itu harus melaporkan kehilangannya dulu ke kepolisian. Dan juga nanti ada denda sebesar 1 juta rupiah gitu. Jadi paspor ini selama dimiliki oleh kita itu harus dijaga baik-baik gitu loh. Jadi pas pada saat nanti melakukan penggantian itu kita akan menyerahkan paspor itu sebagai persyaratan. Persyaratan sekarang untuk penggantian udah sangat simpel untuk selain di bawah umur ya. Kalau di atas cuman simpel. Kalau penggantian tuh hanya cukup KTP, paspor lama, that's it. Gitu. Jadi itulah yang paling kita perlukan. Nah, kalau itu hilang, ya tentunya ya itulah prosedurnya, harus ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu nanti sengaja nggak sih merusakkan atau menghilangkan paspor. Nah, dari pertimbangan itu, ternyata karena tidak sengaja itu bisa dilanjutkan prosesnya. Tapi rata-rata ya pasti yang namanya punya paspor nggak pengen paspornya hilang dan dirusakin kan, gitu loh. Nah, jadi ya seperti itu, kadang masih banyak mispersepsi juga gitu terkait dengan itu. Ya, kadang-kadang juga punya paspor lama ya. Paspor saya udah nggak berlaku, jadi saya ngajuin paspor baru lagi gitu. Padahal, nah itu yang nggak bisa. Nah, karena kalau dia ngajukan paspor baru lagi, terdeteksi di sistem dia sudah terdapat sidik jari. Betul. Nah, jadi secara otomatis kedetek dia punya paspor dan akhirnya tertolaklah secara sistem. Dan ruginya apa? Kalau dulu yang saya bilang tadi pembayarannya setelah wawancara, sekarang di depan. Makanya ada notis kalau misalnya memberikan keterangan yang tidak benar, maka permohonan ini akan hangus. Gitu. Jadi agak rugi dia nanti kena bayar PNBP dan harus mengajukan permohonan ulang. Nah, itu yang harus saya selalu informasikan ke masyarakat, biar masyarakat itu biar tahu nih perbedaan antara ya itu perpanjangan dan penggantian itu. Kita masih istilahnya masih itu gitu. Gitu, waduh, ini jadi banyak sekali ya Pak mengenai paspor ini, jadi taunya. Dan awalnya juga sempat relate, mungkin waktu Bapak cerita yang di Batam tahun 2010-an ngantri dari jam 4 pagi, mungkin salah satunya adalah saya, Bapak. Karena kan kalau orang-orang Batam tuh punya paspor tuh kayak kewajiban banget ya, Pak. Mungkin kalau teman-teman yang di sekitar sini atau Jawa Timur mungkin karena ada kebutuhan mau studi keluar atau mungkin mau umroh gitu ya biasanya. Nah, kalau misalnya dari anak-anak Batam kan, tinggal nyebrang dikit gitu ya, Pak. Bahkan bayi katanya ada yang udah punya paspor gitu kan. Betul. Nah, ini juga tadi ngomongin juga soal edukasi ke masyarakat mengenai banyak sekali kan tentang perpasporan duniawi ini nih, Pak. Kalau dari kantor imigrasi sendiri ini mungkin apakah ada program-program khusus mungkin seperti pelatihan ataupun penyuluhan gitu ke masyarakat mengenai program-program tadi, Pak? Kalau kami kami kan itu di situ ada yang namanya target kinerja. Nah, di situ dari masing-masing setiap seksi itu memang ada program-program yang khususnya untuk melakukan edukasi ke masyarakat ya. Jadi yang kami lakukan di tahun ini ada beberapa sekolah dan universitas untuk kami mensosialisasikan terkait dengan e-paspor gitu. Dan juga e-paspor juga kami juga sosialisasikan, karena ya banyak yang di sini yang datang ke kantor imigrasi ini masih gaptek nggak kalau kita gaptek. Jadi kita selalu tiap tahunnya itu pasti punya program untuk mengadakan sosialisasi. Tapi memang tidak bisa merich semua ya. Tapi memang kita selalu berusaha ya, Jadi kita datang ke SMA, SMK, terus habis itu universitas gitu loh. Dan juga kita juga waktu itu banyak yang memang kayak mbaknya nanya, apa sih Pak bedanya e-paspor sama paspor biasa. Nah, itu juga kami melakukan sosialisasi seperti itu ya. Kami memberikan edukasi
ya sebenarnya berapa manfaat sih sebenarnya kita punya e-paspor itu gitu. Memang ya kalau dirasakan tadi ya ada beberapa negara ya siapa tahu ya mungkin nanti semua negara sudah memfasilitasi seperti Jepang itu kan lebih enak lagi kan gitu, kita tidak perlu datang diperiksa gitu terus habis itu nulis formulir dan lain-lain gitu kan. Jadi sekarang sebenarnya penggunaan e-paspor itu lebih bermanfaat sih dibanding ininya. Tapi kembali lagi itu pilihan di tahun 2024 sampai 2025. Nah nanti 2026 udah nggak bisa milih lagi. Soalnya sekarang kan paspor juga udah 10 tahun Mbak. Iya, gitu. Kecuali anak yang di bawah umur itu masih 5 tahun gitu karena masih wajahnya kan masih berubah-berubah ya gitu, masih berubah-berubah. Nah, tidak hanya sosialisasi tentang dokumen perjalanan atau yang kita biasa sebut paspor, kami juga melakukan sosialisasi kepada penjamin, Mbak, penjamin yang menggunakan tenaga kerja asing. Nah, itu juga sama juga biasanya itu sponsor, banyak juga yang memiliki sponsor penyatuan keluarga yang menikah ya. Kalau kami bilang perkawinan campur di sini. Nah, itu juga kami rutin melakukan, tidak rutin ya, maksudnya sebulan sekali melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan izin tinggal gitu loh. Jadi ya banyak dinamis ya kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Nah, imigrasi itu mengikuti dan memfasilitasi sesuai dengan permintaan-permintaan itu. Jadi ada aturan baru kita langsung sosialisasikan gitu loh. Jadi ya program-program seperti itu. Tapi selain program di situ juga kami kan di dalam kanal media sosial kami juga selalu menyisipkan terkait dengan informasi-informasi tentang pelayanan keimigrasian gitu loh, yang terbaru, bagaimana sih penggunaan paspor, apa sih bedanya. Nah, di situ juga upaya kami untuk mensosialisasikan masyarakat yang membutuhkan edukasi terkait dengan pelayanan keimigrasian seperti itu, Mbak. Oke, itu tadi ya, banyak sekali ya Bapak. Mungkin kalau boleh tahu dari sosial medianya imigrasi ini bisa diakses di mana aja, Pak? Kalau diaksesnya bisa di Facebook, ada Twitter, terus ada Instagram, di Instagram juga. Terus ada Instagram. Nah, yang terbaru TikTok nggak? Udah pastinya ya Pak, biar menjaring Gen Z. Kita udah ngikutin tren aja udah. Betul. Karena gitu. Memang kalau tadi kan edukasi sosialisasinya juga banyak ke SMA, SMK, universitas ya. Karena emang kita para Gen Z ini yang paling cepet untuk menerima informasi digital gitu kan Bapak ya. Dan mungkin terakhir nih sebelum kita menutup juga untuk hari ini, harapannya untuk perkembangan kantor imigrasi beberapa tahun ke depan, apalagi di Kota Malang nih Pak, boleh silahkan. Oke, kalau dari kami ya, kami sebenarnya selalu terus berupaya mengembangkan potensi kami untuk peningkatan kualitas pelayanan kami. Kami pengen usaha kami atau apa yang kami kerjakan buat masyarakat saat ini tuh sangat dirasakan positifnya bagi masyarakat. Nah, itu yang harapan yang kami sangat inginkan. Makanya kami itu sangat terbuka atas masukan dan saran gitu loh. Nah, di sini kan juga kami selalu ya tiap hari itu ya, nggak tiap hari lah, maksudnya saya sering memonitor dan bertanya kepada masyarakat itu apa sih kekurangan kami. Ya, tentunya kekurangan itu akan menjadi koreksi bagi kami untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kami. Ya, contohnya kayak misalnya di Kadin Malang itu memang untuk parkir agak ini ya, agak sempit. Kami gunakan layanan drive-thru itu untuk pengambilan paspor. Jadi untuk pengambilan paspor itu untuk mobil-mobil yang ini bisa langsung gitu loh, tidak perlu parkir lagi gitu loh. Nah, kami juga melakukan kerjasama dengan pihak Kendedes yang di sebelah itu untuk penyewaan lahan parkir juga gitu, untuk supaya masyarakat tuh nyaman gitu loh. Nah, jadi dari situ kalau misalnya bisa dirasakan manfaatnya aja, kami sangat senang. Dan kami juga sekarang juga masih berproses untuk kontestasi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Kani Malang termasuk salah satunya yang akan dilakukan evaluasi, makanya kami juga berharap di akhir tahun ini kami mendapatkan predikat itu sih Mbak. Amin, kita doakan semoga Kani Malang ini bisa dapat ya Bapak ya. Amin. Dan kita doakan kepada kantor imigrasi yang di Kota Malang ini menjadi lebih visioner lagi dan bisa menaungi banyak sekali tadi wilayah kerja yang tadi ya Bapak, betul, tanpa kesusahan sama sekali. Dan kami ucapkan terima kasih juga Bapak kepada Pak Anggoro karena sudah bersedia menjadi tamu dan narasumber di podcast kami kali ini, dan kami juga sangat senang sekali. Dan ini tadi banyak sekali ya informasi yang sudah kita dapat mengenai kantor imigrasi Kota Malang, Sobat Mako, dari perpanjangan paspor, penggantian paspor ya sekarang ya, dari penggantian paspor, pembuatan paspor, sampai layanan-layanan yang tersedia di sini. Jadi kalau misalnya kamu ada layanan terkait keimigrasian, boleh langsung aja datang ke sini, ada di Jalan Raden Panji Suroso nomor 4 ya. Baiklah, dan karena sudah menutup acara juga ya Bapak ya, tandanya saya dan juga Pak Anggoro, saya Anya Farasya sebagai host juga harus pamit. Jadi sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.